itu diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah tauhid. Demikian juga dengan baginda Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ke permukaan bumi ini adalah untuk membawa risalah tauhid. Jemaah yang dirahmati Allah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang luar biasa yang kita kenal dalam sejarah, yang ketika namanya disebutkan oleh seseorang, maka Allah juga mengatakan seandainya namamu disebutkan oleh seseorang dan kamu tidak berselawat kepadanya, sungguh celakalah orang itu tersebut. Begitu mulia beliau, begitu hebat beliau. Lalu kalau kita mundur ke belakang beberapa generasi sebelumnya, kita lihat kalau datangnya Nabi Ibrahim itu tidak bisa dibakar dalam api. Nabi Musa alaihi salatu wassalam bisa membelah lautan menjadi jalan. Kemudian Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau bisa menghidupkan yang mati, menghidupkan orang mati. Itu tersebut di dalam sejarah, dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sehingga ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu datang tidak membawa mukjizat yang luar biasa. Kita harus berkata, kata siapa seperti itu? Padahal kita pahami, jamaah yang dirahmati Allah, keagungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengan Al-Quran, datang dengan uswah hasanah yang menjadi pedoman, menjadi uswah bagi kita sampai hari sekarang ini. Itulah mukjizat yang luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah yang luar biasa. Itu sejak beliau lahir. Kalian jamaah yang dirahmati Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah, yang kota yang hiruk pikuk dengan berbagai macam perkembangan budaya pada saat itu, tapi beliau tidak hidup di situ. Beliau dengan irada Allah Subhanahu wa taala diambil oleh Bani Sa'ad. Salah satu keluarga Bani Sa'ad, yaitu Halimatus Sa'diyah, ke pelosok desa tinggal beliau. Kita baca sejarahnya, kenapa baginda Nabi dipindahkan oleh Allah dalam keluarga Bani Sa'ad. Kita baca di dalam tafsir, diangkat bahwa Nabi udip di tempat keluarga Bani Sa'ad, terbebas dari hirup pikuk perkembangan di dalam kota Mekah pada saat itu, agar jiwanya hidup dengan baik dan tenang. Termasuk budaya yang diserapkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah budaya yang baik. Bahasa yang dipelajari oleh baginda Rasul adalah bahasa yang asli. Maka setelah kita tahu ini, ketika Al-Quran diturunkan, kita baca
bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang asli. Ini hikmah yang kita peroleh. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup besar di tengah-tengah suku Bani Sa'ad, dia dibesarkan dengan kasih sayang, maka dia tumbuh menjadi orang yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima amanah besar, yaitu mengemban risalah tauhid. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 35 tahun, pada saat itu negeri Mekah dilanda banjir besar dan Ka'bah hancur porak-poranda. Ketika Ka'bah hancur, ini salah satu indikasi yang kita lihat bahwa betapa agungnya akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'bah dibangun kembali. Setelah dibangun kembali, kemudian Hajarul Aswad mau ditempatkan pada tempatnya. Maka 4 suku Quraisy, pembesar suku Quraisy ini merasa dia yang paling berhak untuk mengangkat Hajarul Aswad ke tempatnya. Hampir menjadi perang besar dari kalangan Bani Quraisy ini. Maka lahir sebuah pendapat dari kalangan suku Quraisy ini agar menetapkan siapa yang berhak untuk menjadi orang yang akan mengangkat Hajarul Aswad pada tempatnya. Maka lihat besok pagi siapa yang pertama sekali masuk ke dalam masjid, itulah orang yang berhak untuk mengangkat Hajarul Aswad ditaruh di tempatnya. Maka pas pada pagi itu, yang muncul pertama adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesuai dengan kesepakatan, Muhammad sebagai orang yang didaulat untuk menempatkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Tapi lihat bagaimana karakter baginda Nabi. Apakah pada saat itu mengambil kesimpulan bahwa Nabi yang berhak pada diri sendiri? Tidak. Dengan bahasanya yang lembut, dengan perilakunya yang santun, beliau membuka jubah. Membuka jubah, tempatkan, digelar, kemudian dipanggil tokoh-tokoh besar dari kaum Quraisy. Yang pertama adalah dipanggil Abu Sufyan bin Harb dari suku Umayyah, dari klan Bani Umayyah. Kemudian yang kedua dipanggil Abu Sufyan bin Abdul Muthalib dari klan Bani Muthalib atau klan Bani Hashim. Yang ketiga dipanggil Walid bin Mughirah. Dan yang keempat dipanggil Ubay bin Khilaf dari klan Bani Jumah. Diminta oleh baginda Rasul dengan bahasa yang santun agar 4 orang ini memegang 4 sudut, bersama-sama diangkat Hajarul Aswad ke tempatnya. Luar biasa. Itu baginda Nabi umur 35 tahun. Pada saat itulah terbuka semacam pemikiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
melihat kondisi penduduk Mekah yang sangat tidak baik, perilakunya sangat kacau, akidahnya bercampur, sesembahannya adalah berhala. Maka bahasanya Nabi beruzlah pindah dalam rangka menata hati dan dirinya yang gundah gulana, melihat kondisi bangsa Arab saat itu yang sangat tidak diterima oleh pikiran beliau. Maka umur 35 tahun beliau beruzlah ke Gua Hira. Maka di dalam tafsir disebutkan beruzlah ini bukan sesuatu yang harus kita ikut. Karena Nabi pada saat itu sedang sangat galau melihat kondisi bangsa Arab. Maka pas umur 40 tahun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi beban oleh Allah yang luar biasa. Beliau diutus menjadi rasul untuk membawa risalah tauhid. Perjalanan ini panjang sekali. Panjang tak Nabi neudip di Mekah, di Madinah selama 23 tahun. 23 tahun itulah yang menjadi catatan-catatan perilaku yang uronya harus tak ikuti. Qauliyah, fi'liyah, hamiyah dan seterusnya. Itulah yang tercatat di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman. Apapun kita butuhkan ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gupurna katanya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan beliau, dengan perilaku beliau, dengan pekerjaan beliau dan lain sebagainya. Mulai taeh dan tabeda sampai singhura kagepi gambaran li Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita melakukan menata diri kita, melakukan sesuatu yang menjadi kehidupan kita lebih baik. Tidak ada satupun yang tertinggal. Dan gupuruna bagi bancara di baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak bedah gupuruna cara bedah Dia kita pajahu bakiban gupuruna cara pajahu li baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi cara beribadah kepada Allah. Jadi tidak ada satu poin pun yang tertinggal yang tidak disampaikan oleh Nabi. Maka pada tahun ke-10 Hijriah, ketika Nabi melaksanakan Haji Wada sebagai satu-satunya haji yang menjadi pola yang kita ikuti sampai hari ini, setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam posisi khutbah wada, kemudian beliau turun, lalu turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Karena apa? Ketika Nabi nedang bak mimbar haji wada getahnyang bak sahabat, ayu yaumin haza, sahabat lon uronya puro yaumil haram ya Rasulullah.
Kemudian ditanyanglah oleh baginda Rasul, ayu syahri hadza, bulan apa sekarang? Syahrul haram ya Rasulullah. Setelah dijawab oleh sahabat Syahrul haram ya Rasulullah, maka pada saat itu Sayyidina Umar dan Abu Bakar menangis. Umar, Abu Bakar gekli. Lalu dilihat sahabat. Wahai sahabatku Abu Bakar, wahai sahabatku Umar, kenapa engkau menangis? Pakan takli, ada pertanyaan baginda Rasul pura orangnya. Dan dijawab oleh sahabat Yaumul Haram wa Syahrul Haram. Lalu Umar nekun dengan kalimat yang sangat pelan. Perasaan lun. Hari ini pertemuan terakhir Nabi akan menyampaikan khutbah. Perasaan saya seperti itu, kata Umar. Itulah sebabnya saya menangis, kata Umar. Maka pada saat itu semua sahabat menangis. Namun baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tetap menyampaikan khutbahnya. Pertanyaan yang terakhir beliau sampaikan, dipertanyakan kepada jamaah semua pada saat itu. Adakah sesuatu yang hari ini belum kusampaikan kepadamu, wahai sahabat? Bala, tidak, ya Rasulullah. Telah sempurna. Apa yang berhak engkau sampaikan, wahai baginda Rasul, telah kami terima. Apa yang harus engkau sampaikan kepada kami, telah engkau sampaikan, wahai Rasul. Maka hari ini telah sempurna, telah tuntas tanggung jawabku, kata baginda Rasul. Maka itulah terakhir ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Lengkap sudah risalah yang dibawa oleh baginda Rasul. Dan hari ini kita terima dengan baik. Lalu apakah hari ini kita sebagai pengikut baginda Rasul, sebagai orang yang ikrar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, telahkah kita melaksanakan apa yang harus kita laksanakan sebagai umatnya? Kita jawab sendiri. Nabi kagak kebah Al-Quran, katanya. Nabi kagak kebah Al-Sunnah sebagai pedoman. Kalaupun kita angkat Al-Quran, yang ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak beliau di Mekah sampai beliau melaksanakan haji wada tahun ke-10 Hijriah, tertera dengan rapi di dalamnya. Dan susunan ayat tidak terbalik satupun, lagi diputun oleh Allah, lagi diperintah oleh Allah, Jibril lagi nyata itu menan tertera di dalam kitab ini. Tidak ada huruf pun yang tertinggal. Apakah kita telah mendalaminya? Minimal membacanya dengan baik. Karena kata kalian jamaah yang dirahmati Allah, ketika orang dites di muka umum,
tentang baca Al-Quran. Oh, deka putih, janggut deka putih. Tapi bacaan Al-Quran mentang melolo, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, Nabi petunjuk kepada kamu. Kalau ini wujud kita, kalau ini sosok kita, kalau begini model yang kita tampilkan, apa yang ingin kita raih? Bagaimana kita mempertanggungjawabkan diri kita, atensi kita sebagai umat Muhammad di hadapan baginda Rasul nanti dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan sunnah-sunnah beliau. Makanya kita betul-betul orang-orang yang cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, iman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka laksanakan apa yang diperintahkan dan jauhi apa yang dilarang oleh baginda Rasul. Itulah bukti wujud cinta kita untuk menyempurnakan iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam ayat ini disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Itu kuncinya. Maka pertanyaan bak Nabi na uswah hasanah, bagi uswah hasanah bak Nabi? Dijawab kedra oleh Allah, bagi orang-orang yang mengharap akan Allah dan yaumil akhir. Itu kuncinya. Kenapa? Uranya, getanya, udipnya dengan pangkai iman, pangkai tauhid yang kita miliki, tujuan akhir adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat ini salah satunya adalah bisa bertemu dengan Allah yang seperti ini. Wa zakarallaha dzikran wa zakarallaha katsira. Wa zakarallah, berzikir, mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya, itu banyak sekali disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, mari sejenak kita tata diri. Kita jadikan baginda Nabi sebagai model, sebagai role model dalam segala hal. Dan handset bak kitanya. Tularkan ini, keyakinan ini kepada anak generasi kita, agar anak-anak kita paham tentang keberadaan baginda Rasul. Karena Nabi sayang gitu kitanya. Kasih sayang Nabi kepada kita, apalagi yang kita hidup di akhir zaman yang tak pernah bertemu dengan beliau. Beliau pernah menyampaikan tentang itu. Getanya yang